Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Ganjar Pranowo yang kemarin sudah diumumkan oleh Megawati Soekarnoputri bahwa Ganjar adalah pilihan dari PDIP untuk diusung menjadi calon presiden 2024. Dan Megawati mengumumkan di Istana Batu Tulis Bogor pada tanggal 21 April 2023. Jadi yang pasti Ganjar sudah dideklarasikan, sudah diumumkan sebagai calon presiden. Padahal sebelumnya ada nama Puan Maharani, putri dari Megawati, yang kemarin juga supaya dimajukan menjadi calon presiden, dan bahkan baliho-baliho dari Puan Maharani juga sudah cukup banyak, pendukungnya juga cukup banyak. Tetapi pilihan Megawati jatuh ke Ganjar Pranowo. Jadi kalau sudah mengusung Ganjar, berarti PDIP harus konsisten mengusung Ganjar Pranowo untuk maju di 2024. Dan coba kita lihat teman-teman pandangan dari Ganjar. Kalimat atau pidato yang disampaikan Ganjar ketika Ganjar ini didaulat menjadi calon presiden dari PDIP. Kita tonton video yang satu ini. Dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon presiden Republik Indonesia. Ibu Ketua Umum, tentu saja proses kaderisasi dan diklat yang saya terima bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini, dan besar di partai ini. Dengan nilai-nilai kejuangan partai, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno, yang tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak bangsa sangat menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau. Sebagai seorang pemikir politik, bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf nasional, bahkan sampai yang kecil, sampai tingkat lokal, yang tadi disampaikan, bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Seluruh inspirasi dari pemikiran Bung Karno inilah yang kemudian mesti kita wujudkan. Tugas belum tuntas, harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa. Bagaimana spirit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mesti kita wujudkan. Bagaimana negara ini bisa berdikari dalam bidang politik, kemudian berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah lepas kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang memberikan spirit kami. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan yang dalam penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan 2 periode. Mas Nanan, terima kasih yang selalu memberikan arahan. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait pandangan dari Ganjar Pranowo setelah Ganjar diumumkan menjadi calon presiden dari PDIP. Lalu bagaimana teman-teman pandangan dari Partai Nasdem sendiri, di mana Partai Nasdem dari awal sudah mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden di 2024. Kita tinggalkan dulu Ganjar Pranowo teman, sekarang pindah ke tanggapan dari Partai Nasdem. Kita baca berita dari CNN Indonesia. Ganjar capres PDIP, Nasdem tegaskan strategi cuma Anies presiden. Partai Nasdem buka suara soal Ganjar Pranowo resmi diumumkan sebagai calon presiden yang diusung PDIP di Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem, Billy Aditya, mengatakan Nasdem mengapresiasi pencapresan Ganjar oleh PDIP dan mengatakan bahwa rakyat yang diuntungkan dari pencapresan Ganjar. Dengan dicapreskannya GP oleh PDIP, maka rakyat diuntungkan karena sejalan dengan aspirasi publik yang tercermin melalui hasil-hasil survei, ujar Billy saat dihubungi Jumat 21 April 2023. Ia pun mengajak masyarakat untuk menjalani pemilu dengan sukaria. Kata dia, rakyatlah yang menentukan sosok yang akan menjadi presiden 2024 yang akan datang. Secara tersirat, Billy juga menyatakan bahwa pengumuman Ganjar menjadi capres tidak berpengaruh secara langsung pada pemilih Nasdem, yaitu mengusung Anies Baswedan di pemilu 2024. Mengusung Anies adalah sebuah kehendak sejarah.
Nasdem sadar betul bagaimana peluang Anies Baswedan di 2024 yang terbuka lebar. Strategi kami cuma satu, yaitu Anies Presiden 2024. Katanya, di pemilu 2024, Nasdem berkoalisi dengan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung Anies Baswedan. Meski demikian, hingga saat ini ketika partai belum menyepakati pasangan Anies di Pilpres 2024. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan nama Ganjar Pranowo yang akan diusung sebagai capres di Pilpres 2024. Pengumuman dilangsungkan Megawati di kediaman Bung Karno di Batu Tulis Bogor, Jumat 21 April 2023. Pada jam 13.45 WIB dengan mengucapkan bismillah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai ditingkatkan tugasnya sebagai calon presiden, ujar Megawati Jumat 21 April 2023. Megawati mengatakan penetapan ini telah dilakukan dengan sejumlah dialog dengan petinggi partai, tokoh partai termasuk Presiden Jokowi. Terlepas dari itu, pengumuman tersebut merupakan bagian dari harapan rakyat yang disampaikan kepadanya. Dalam siaran langsung pengumuman Capres PDIP terlihat Megawati duduk bersama Presiden Jokowi, Prananda Prabowo, Puan Maharani, Hasto Kristianto, dan Ganjar Pranowo. Hasto selaku Sekjen PDIP sebelumnya telah meminta seluruh kader PDIP untuk bersiap menyambut pengumuman calon presiden dari Megawati. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait pengumuman calon presiden dari PDIP. Akhirnya PDIP mengumumkan calon presidennya adalah Ganjar Pranowo, bukan Puan Maharani, yang selama ini Puan juga berkeinginan untuk menjadi calon presiden. Tetapi restu Megawati justru kepada Ganjar Pranowo. Dan ini menarik teman-teman, karena di PDIP ada kader lain yaitu Puan Maharani, tetapi tidak dipilih oleh Megawati supaya maju di 2024. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno, yang tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak bangsa, sangat menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau. Sebagai seorang pemikir politik, bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf nasional, bahkan sampai yang kecil, sampai tingkat lokal, yang tadi disampaikan, bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Seluruh inspirasi dari pemikiran Bung Karno inilah yang kemudian mesti kita wujudkan. Tugas belum tuntas, harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa. Bagaimana spirit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mesti kita wujudkan. Bagaimana negara ini bisa berdikari dalam bidang politik, kemudian berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah lepas kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang memberikan spirit kami. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan yang dalam penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan 2 periode. Mas Nanan, terima kasih yang selalu memberikan arahan. Wabil khusus Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai panjang tangan pemerintah di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat. Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang sudah dibangun, mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia harus bergerak maju untuk itu. Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya.